Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Misteri. Sebuah kisah kali ini diambil dari Facebook yang ditulis oleh akun @audriarara yang berjudul Panti Jompo Angker. Untuk lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan dulu tombol like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Oke, kita lanjut ke alur ceritanya. Di sebuah ruangan kecil, suster cantik bernama Malika sedang menyiapkan bubur dan obat yang diletakkan di sebuah nampan kecil yang biasa digunakan pihak panti. Ruangan kecil itu berada di sebelah kamar inap. Sementara untuk jenazah lansia yang meninggal dunia sebelum dikembalikan pada keluarganya atau dikuburkan di belakang panti, untuk lansia yang tidak diketahui keberadaan keluarganya, bagian belakang panti memang digunakan untuk makam lansia yang sebatang kara atau yang dibuang anaknya. Deretan pohon kamboja mengelilingi tempat itu. Di malam hari selalu tercium wangi bunga dari makam lansia yang berada di ujung dekat pembatas tembok kebun warga. Bagian belakang panti dibatasi dengan tembok tinggi supaya tidak sembarangan orang bisa masuk. Makam lansia yang selalu tercium bau wangi adalah makam lansia penghuni pertama sejak awal panti didirikan. Suster Malika keluar dari ruangan obat, menuju deretan kamar rawat lansia. Selasar panti terlihat sepi. Biasanya pagi hari lansia dibawa keluar untuk merasakan sinar matahari pagi. Ada yang berjalan di papan, dan ada juga didorong dengan kursi roda. Pagi itu pagi yang berbeda dari sebelumnya. Para suster masih berada di kamar khusus suster. Suster di sana memang diharuskan tinggal di sana, supaya kalau ada keadaan genting bisa turun langsung untuk mengurus lansia. Di tengah koridor, tepat di dekat toilet terkunci yang terdapat sumur tua, Malika berpapasan dengan security panti bernama Pak Ule, teman dari Pak Yanto. Security panti memang hanya 2 orang. Malika sedikit takut melihat tatapan mata Pak Ule yang begitu tajam dengan senyum misteriusnya. Tatapan mata Pak Ule menelisik tajam memperlihatkan lekuk tubuh Malika memakai seragam suster yang begitu ketat di tubuhnya. Malika memang cantik dengan memakai seragam suster ketat, membuat Pak Ule menelan saliva karena nafsu birahinya mulai memuncak. "Pak, mau kemana?" tanya Malika memberanikan diri. Selain misterius, Pak Ule dikenal sangat jarang berbicara. Pak Ule tidak menjawab, hanya berjalan tergesa melewati Malika yang sedang memegang nampan berisi obat. Dengan wajah heran, Malika memasuki kamar rawat lansia pertama. Di dalam kamar, seorang lansia wanita bernama Nenek Lili sedang berhenti kesakitan. "Pagi, Nek. Nenek makan dulu ya, baru minum obat." "Kenapa tangan Nenek berdarah?" ucap Malika melihat tangan Nenek Lili berdarah mirip dengan luka teriris pisau. Semakin lama darahnya semakin banyak. Malika mengambil perban dan betadin yang ada di laci baju Nenek Lili. Dia segera membersihkan dan mengobati luka di tangan Nenek Lili. Saat ingin diperban, nenek sebatang kara itu membisikkan sesuatu di telinga Malika. "Saya melawan dia. Kamu hati-hati, Malika." "Maksud nenek apa?" "Dia siapa?" "Lelaki itu. Dia pemuja iblis. Makhluk menyeramkan itu hampir saja memperkosaku." Seketika bulu kuduk Malika berdiri. Padahal hari masih pagi. Dia merasa sedang dimata-matai sosok seram. "Malika, kenapa suster lain tidak ada? Saya tidak melihat siapa-siapa sejak makhluk itu datang menghampiri saya." "Badan saya sakit sekali, Malika. Tubuh saya semakin ringkih. Kenapa makhluk itu mengincar nenek tua seperti saya? Harusnya dia mengincar kamu." "Kenapa nenek berkata seperti itu? Jangan menakuti saya, Nek." Suster cantik berseragam ketat itu ketakutan. Kenapa pagi ini suasana panti begitu sepi? Kemana suster yang lain? Malika keluar dari kamar Nenek Lili. Karena merasa bertanggung jawab pada keadaan para lansia, dia mengecek kamar lansia lain satu persatu. Keadaan lansia yang lain baik-baik saja dan dalam keadaan sedang beristirahat di kamarnya masing-masing. Siapapun yang melihat suster Malika pasti akan jatuh hati. Suster baik dan juga cantik.
Kecantikannya yang akan membuatnya kehilangan nyawa secara tragis. Malika kembali berpapasan dengan Pak Ule saat menuju kamar tidur suster. Dia ingin mencari tahu kenapa teman-temannya tidak ada yang keluar. Tiba-tiba, dengan beringas Pak Ule menyeret Malika ke dekat sumur tua. Malika berusaha berontak sekuat tenaga dan berteriak, "Pak! Jangan, Pak! Tolong!" Malika berusaha melepaskan diri dari cengkraman Pak Ule yang kesetanan. Tidak ada yang mendengar teriakan Malika. Suasana panti benar-benar sepi. Tidak mungkin teman-temannya tidak mendengar teriakannya. "Tolong, Maya! Tolong!" Malika berteriak memanggil Maya, sahabatnya yang bersembunyi di belakang panti. Sebenarnya Maya sudah keluar dari kamar suster. Tak lama sesudah Malika masuk ke dalam ruang obat. Maya langsung menuju kamar rawat lansia dan di saat itu dia melihat sosok menyeramkan dengan wajah mirip Pak Ule, dengan bulu lebat di sekujur tubuhnya. Sosok itu masuk ke dalam kamar rawat Nenek Lili dan dengan beringas mau memperkosa Nenek Lili. Nenek Lili yang kesakitan berusaha melawan sosok itu hingga tangannya berdarah-darah. Maya yang ketakutan lari bersembunyi di belakang panti. "Maya, tolong aku!" Malika kembali berteriak. Dia berusaha mendorong sosok berbulu lebat dengan wajah mirip dengan Pak Ule yang sudah ada di atas tubuhnya. Malika tergeletak di lantai dingin dengan wajah ketakutan. "Ibu, tolong Malika!" Tangisnya pecah karena tubuhnya tidak bisa bergerak. Sosok mirip Pak Ule tiba-tiba menghilang dari atas tubuh Malika. Malika dengan wajah ketakutan mencoba berdiri. Dengan tubuh lemas, dengan berjalan tertatih karena merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Malika bingung apa yang terjadi dengan dirinya. Kenapa tiba-tiba dia sudah tergeletak di dekat sumur tua itu? Tidak saja tubuhnya yang sakit, kemaluannya juga ada yang menekan. Apa yang terjadi dengan dirinya? Suara geraman dari dalam toilet terkunci membuat Malika menghentikan langkahnya. Pagi harinya, suasana panti gempar saat ditemukan jasad Malika yang terkoyak dengan darah mengenang. Sejak tewasnya Malika, keadaan panti menjadi berubah. Aku tersadar saat berada di lantai dekat sumur tua di samping toilet terkunci. Seluruh tubuhku lemah lunglai. Kemaluanku sangat sakit. Aku raba seluruh tubuhku, tidak ada yang terluka. Tubuhku masih putih mulus tak ternoda. Hanya saja kemaluanku sedikit perih. Mungkin karena sebelumnya jatuh ke lantai. Tetapi aku bingung kenapa aku bisa ada di sini. Bukannya tadi aku menuju ke kamar suster setelah sebelumnya aku mengurus Nenek Lili dan juga melihat lansia yang lain. Ini sungguh membingungkan. Kenapa aku bisa tergeletak di sini? Aku berusaha bangun tetapi tubuhku lemah. Dengan berpegangan erat pada pinggir sumur tua yang tertutup rapat. Akhirnya aku bisa berdiri. Tak, tak. Aku mendengar suara aneh dari dalam toilet terkunci. Suara orang berjalan dan berusaha untuk membuka pintu. Bagaimana mungkin ada seseorang di dalam sana sedangkan gembok toilet itu terkunci dari luar? Anehnya aku tidak merasakan takut. Kenapa tubuhku begitu ringan? Aku merasa melayang tidak berdiri. Aku baru menyadari kedua kakiku tidak bisa menempak lantai. Ada apa denganku? Samar dalam pandanganku. Aku melihat tubuhku tergeletak di lantai dengan darah mengenang. Banyak terdapat koyakan di tubuhku hingga tulangku terlihat dengan daging hampir hancur. Astaga, aku kenapa? Aku meraba seluruh tubuhku yang dingin. Rasa sedih mendalam begitu aku rasakan. Aku berharap ini hanya mimpi. Tiba-tiba aku teringat kedua orang tuaku yang renta dan 3 orang adik-adikku. Aku rindu mereka. Aku ingin pulang. Aku masih hidup. Aku pasti akan kembali kepada mereka. Ucapku menenangkan diri melihat keanehan di diriku. Dak, dak. Suara gedoran di pintu toilet terdengar kencang. Aku berjalan melayang mendekati. Di dalam sana aku melihat sosok hitam besar dengan wajah mirip salah satu security di panti ini, Pak Ule. Sosok itu menatapku dengan tajam, dengan senyuman menyeringai dan gigi bertaring. Mulut sosok hitam itu penuh darah, dan di sela gigi taringnya banyak sisa serpihan daging.
Aku menjauh dari makhluk menyeramkan itu. Aku berjalan melayang menuju kamar suster tempat teman-temanku beristirahat. Hari sudah menjelang malam. Aku senang melihat semua teman-temanku ada di kamar. Sahabatku Maya ketakutan sedang berbicara dengan para suster yang lain. Kalian tahu, tadi pagi aku masih melihat Malika di ruang obat. Aku langsung menuju kamar nenek Lili. Apa yang aku lihat sungguh menakutkan. Ada sosok hitam besar menindih tubuh ringkih nenek Lili. Aku lari ketakutan. Aku kaget. Aku tidak melihat Malika lagi di ruang obat. Tidak lama aku dengar suara Malika berteriak memanggil aku. Aku dengar ada suara Pak Ule. Lebih baik kita jangan keluar. Kita tunggu besok pagi. Besok Pak Yanto masuk. Hanya dia yang bisa menolong kita keluar dari sini. Tetapi bagaimana lansia yang ada di kamar rawat? Mereka tidak ada yang mengurus, ucap Suster Nina ketakutan. Aku mendengar pembicaraan teman-temanku. Aku mendekati mereka untuk menenangkan. Malika, kamu di mana? Ishak Maya memanggil namaku. Apa? Kenapa Maya tidak melihatku? Aku menyentuh tangan Maya yang sedang menangis sesungguhkan. Aku tahu dia mengkhawatirkan keadaanku. Hanya aku yang paling dekat dengan dia di panti ini. Dan kita sama-sama berasal dari luar pulau. Maya, aku di sini. Maya menoleh dan bertanya pada suster yang lain. Kalian dengar sesuatu? Aku merasakan hembusan angin di telingaku. Aku mendengar ada yang memanggilku. Maya, kamu jangan menakuti kami. Kami takut. Malika juga tidak ada di sini. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan Malika di luar sana. Kenapa keadaan panti jadi seperti ini? Sebelumnya keadaan panti tenang. Keadaan berubah setelah Pak Ule masuk dan menjadi security di sini. Aku mendengar pembicaraan mereka yang tidak melihat kehadiranku. Kenapa mereka tidak melihatku? Aku baru menyadari kalau aku sudah mati. Aku sudah mati. Tidak. Aku masih ingin hidup. Bagaimana dengan kedua orang tua dan adik-adikku? Tidak, tangisku pecah. Sedih teramat dalam aku rasakan. Siapa yang membunuhku? Apa sosok hitam di dalam toilet itu? Apa Pak Ule yang membunuhku? Aku terduduk di lantai dengan berjarak. Tubuhku tidak bisa menyentuh lantai. Aku tidak mau mati. Aku mau hidup. Aku marah. Aku tidak terima atas kematianku. Aku harus menuntut balas. Esok pagi suasana panti gempar. Warga sekitar mendatangi melihat kejadian tragis yang merenggut nyawa Malika. Pak Yatno saat tiba di panti kaget melihat keadaan panti. Rintihan para lansia terdengar begitu menyedihkan. Selasar yang menggumungkan kamar, para lansia juga begitu sepi. Tidak aktivitas para suster yang sibuk merawat lansia. Pak Yatno menuju kamar suster di mana para suster ketakutan dan lari menghampiri Pak Yatno. Ada apa? Kenapa kalian ketakutan? Kenapa kalian tidak mengurus lansia? Lihat, mereka terlantar. Mereka kelaparan dan juga kesakitan. Di mana suster Malika? Semua suster tidak menjawab. Mereka lari keluar panti. Pak Yatno mencari suster Malika ke seluruh tempat di panti. Semua tempat dilihat. Langkah Pak Yatno terhenti di dekat sumur tua. Kedua mata Pak Yatno terbelalak. Tubuhnya gemetar melihat keadaan di depannya. Suster Malika! Di sana di lantai dekat sumur dan toilet terkunci. Tubuh Malika tergeletak tak bernyawa. Tubuhnya terkoyak hingga dagingnya tercacah. Seragam putih susternya sudah berganti warna menjadi merah darah kental. Wajah cantiknya pucat tanpa aliran darah. Pak Yatno jatuh terduduk di dekat jasad Malika yang malang. Maya yang mencari Malika menjerit histeris melihat keadaan sahabatnya itu. Teriakan Maya terdengar keluar panti. Warga bergegas masuk dan semuanya beristighfar melihat jasad Malika yang mengenaskan. Kenapa harus suster Malika? Tak sadar Pak Yatno berbicara sendiri. Pandangan matanya beralih ke toilet terkunci itu.
Rahma mendekati nenek Lili yang masih termenung di kursi rodanya. Saat didekati semakin terlihat jelas tubuhnya yang sangat kurus tidak terawat. Tidak ada satupun suster yang berani mendekati nenek Lili. Mereka ketakutan karena nenek Lili selalu berteriak dan mengamuk. Ada trauma pada nenek Lili sejak kejadian Malika 2 tahun yang lalu. "Nenek, perkenalkan saya Rahma, suster baru di panti ini." Rahma melakukan pendekatan pada nenek Lili dan juga memperkenalkan diri, tetapi tangan yang diulurkannya ditepis. "Kamu siapa? Mau apa di sini? Pergi!" Nenek Lili meraih benda apa saja yang ada di dekatnya. Dia melempar Rahma dengan batu berukuran sedang yang ada di dekat kursi rodanya. "Suster Rahma, sudah tidak usah dilayani nenek gila itu," ucap Payatno marah melihat Rahma dilempar batu. Untung saja Rahma cepat menghindar. Rahma kembali mendekati nenek Lili. Dia iba melihat keadaannya. Umur nenek Lili sudah sangat tua. Apa harus di sisa umurnya yang tidak lama lagi harus mengalami ketakutan seperti itu? "Nek, tidak usah takut. Saya yang akan merawat dan menemani nenek di sini," ucap Rahma menenangkan. Nenek Lili melihat sekilas wajah Rahma lalu kembali termenung. Tubuh ringkinya gemetar, air liur menetes di sela bibirnya yang pucat. Baju yang dipakainya penuh robekan. Pandangan nenek Lili menerawang pada kejadian 2 tahun silam. Dia sangat menyesali kata-katanya. "Kenapa tidak kamu, Malika?" Harusnya dia tidak berkata seperti itu. Harusnya dia saja yang mati. Kasihan Malika. Sampai saat ini keluarganya masih tidak rela atas kepergiannya yang tragis dan menyimpan misteri. "Ule, siapa dia? Kenapa dia sangat mirip dengan sosok hitam itu?" Sejak kematian Malika, nenek Lili selalu dibayangi sosok Malika yang selalu datang setiap malam. Sosok Malika datang dengan keadaan mengenaskan, menyentuh tubuhnya di saat dia tertidur, dan itu membuatnya terbangun setiap malam. Dengan suara lirih Malika bertanya, "Apa yang terjadi? Kenapa harus dia? Apa salahnya? Pak Ule kenapa tega? Kenapa bisa berubah begitu menyeramkan dengan wajah dipenuhi bulu tebal dan kedua gigi bertaring?" Di hari pertama Rahma, saat Rahma tiba di panti, dia sudah merasakan keanehan, sikap Payatno yang penuh misteri dan nenek Lili yang selalu menyendiri. Keanehan lain juga terlihat pada ketiga suster yang sedang menemani lansia. Mereka tidak banyak bicara. Payatno memperkenalkan Rahma pada 3 suster yang sedang mengurus lansia. Rahma juga diperkenalkan pada seluruh lansia di sana. Satu persatu ruangan juga disusuri Rahma. Sampai tiba di dekat sumur tua di sebelah toilet terkunci. Payatno melewati tanpa banyak bicara. Rahma berhenti sejenak. Hawa di tempat itu berbeda. Sedikit bau anyir. Lantai di dekat sumur terdapat banyak bercak darah. Bau anyir darah semakin menusuk hidung, membuat Rahma mual dan hampir saja muntah. Payatno yang menyadari Rahma tidak ada di belakangnya sangat khawatir. Dia berbalik arah dan melihat Rahma sedang berdiri terpaku di depan sumur tua. "Suster Rahma, kenapa berhenti di sana? Lekas tinggalkan tempat itu." "Memang kenapa, Pak? Kenapa bau amis sekali di sini?" ucap Rahma menahan mual, "Pak." "Pak, itu." Rahma berjalan mendekati bercak darah di sekitar sumur tua. Langkah pertama mendekati bercak darah. Rahma merasakan dimensi yang berbeda. Bau amis semakin kuat menusuk hidung. "Suster Rahma, berhenti. Jangan melangkah ke sana." Payatno tidak berani melangkahkan kakinya mendekati sumur tua, tempat di mana Malika ditemukan terbunuh dengan tubuh terkoyak. Sampai saat ini misteri kematiannya tidak bisa dipecahkan. Sejak saat itu arwahnya selalu menghantui lansia dan suster yang ada. Dak, dak. Rahma menoleh ke arah toilet terkunci. Suara gedoran pintu disertai garaman berasal dari sana. Tubuh Rahma mendadak gemetar. Bulu kuduknya berdiri. Dia merasakan berat untuk melangkah. Ada rasa takut yang sangat besar di hatinya. Tiba-tiba, "Tolong! Tolong!" Suara rintihan wanita terdengar di sekitar tempat Rahma berdiri. Suara itu begitu menjadikan. "Tolong, aku masih ingin hidup." "Siapa?" Rahma menoleh ke sana ke sini mencari suara wanita yang meminta tolong.
Bau amis semakin tajam menusuk. Suara wanita itu terdengar berulang-ulang. Kadang suara itu terdengar dekat dan kadang hanya seperti suara desiran angin. Tubuh Rama semakin merinding. Suara wanita itu begitu menyedihkan. Tiba-tiba di depannya dia melihat ada sosok bayangan wanita muda berpakaian suster penuh darah. Dengan tubuh terkoyak, wajahnya sangat manis. Matanya menatap Rama. Kedua tangannya menjulur ke depan. Sosok wanita muda itu berbentuk siluet. Name tag di bajunya tertulis sebuah nama, Suster Malika. Dengan mata batin, Rahma bisa melihat jelas penampakan sosok di depannya. "Tolong, aku sakit. Jangan injak tubuhku." "Maksudnya, aku tidak menginjak tubuhmu. Kamu sedang menginjak tubuhku. Di tempatmu berdiri banyak darahku mengenang." "Dek, maksud kamu apa?" Rahma terkejut, dadanya berdebar. "Darahku yang sedang kamu injak," teriak wanita itu marah. Wajah manisnya berubah menjadi menyeramkan. "Oh, maaf. Rama bergeser. Dia tidak lagi berdiri di tempat yang membuat sosok wanita itu marah. Rama yang tadinya ketakutan berubah menjadi sedih. Apa yang dilihat di depannya sungguh membuat siapapun yang bisa melihat menjadi sedih. Bagaimana tidak? Rama menyadari dia Suster Malika dari name tag yang menempel di seragam susternya yang berubah warna menjadi merah darah. Suster Malang itu ditemukan tewas mengenaskan dan menjadi pembicaraan warga sekitar panti. Sebagian tubuhnya terkoyak, dagingnya hancur, menembus tulang hingga terlihat. "Apa yang terjadi denganmu, Malika?" tanya Rama pada wanita Malang itu yang seumuran dengan dirinya. "Kamu tahu namaku?" Sosok wanita itu menatap Rahma. Pandangan matanya yang tadinya marah berubah menjadi sendu. "Aku masih mau hidup. Aku tidak mau mati. Aku tidak mengerti kenapa aku bisa mati. Arwahku tidak pergi dari panti ini, masih tetap ada di sini. Tolong aku, kembalikan nyawaku. Aku tidak tenang, aku rindu keluarga." Sosok Malika mengungkapkan isi hati. Isaknya yang menyedihkan berubah menjadi kemarahan. Sementara itu, Pak Yatno semakin khawatir melihat Rahma yang berbicara sendiri. Dengan memberanikan diri, Pak Yatno melangkahkan kakinya mendekati sumur tua. Dengan cepat, dia menarik Rahma untuk menjauhi tempat itu. Bersamaan dengan itu, sosok Malika menghilang sekejap. "Pak Yatno, apa yang terjadi dengan Malika? Saya tadi melihat dia dan berbicara." Pak Yatno sedikit terkejut dan melihat wajah Rahma yang menyiratkan pertanyaan begitu banyak. "Suster Rama indigo, bisa melihat dia?" Rama mengangguk mendengar pertanyaan Pak Yatno. Pak Yatno menggelengkan kepala. "Mungkin ini sudah saatnya," ucapnya sambil menatap Rama yang menoleh kembali ke sumur tua. "Suster Rama, ayo lanjutkan lagi. Saya mau menunjukkan tempat terakhir di panti ini." Hari pertama suster hanya melihat semua tempat dan kejadian di sini. Besok mulai hari kedua dan seterusnya suster bisa mulai turun langsung merawat lansia di sini, ucap Pak Yatno menjelaskan. Pak Yatno mengajak Rama melanjutkan berkeliling panti. Tempat terakhir yang dikunjungi adalah pemakaman yang ada di belakang panti. Di esok harinya, Rama mulai turun langsung mengurus lansia bersama 3 suster yang lain. Mereka tidak banyak bicara. Rama berusaha mencairkan suasana, tetapi 3 suster lama itu tidak bergeming, tetap pada ketakutannya. Tugas pertama suster Rama mengurus Nenek Lili, atas perintah ibu pemilik panti yang disampaikan pada Pak Yatno. Suster yang lain tidak mau mengurus Nenek Lili dengan alasan takut karena Nenek Lili seperti orang gila dan suka melempar barang pada mereka. Dengan bersemangat Rama memasuki kamar Nenek Lili dengan membawa peralatan mandi baru. Sudah lama Nenek Lili tidak mandi karena tidak ada yang mau mengurus dia. Keadaan di dalam kamar sangat kotor dan bau kotoran. Ternyata selama ini Nenek Lili membuang kotorannya di sembarang tempat. Untung saja Rama memakai masker, bisa sedikit menahan bau di kamar itu. Melihat keadaan kamar yang kotor dan sangat bau, Rama kembali mengambil spray baru dan baju bersih untuk Nenek Lili. Bayangkan selama 2 tahun nenek itu tidak terurus, sejak kematian si manis Malika.
Rahma juga membawa sapu. Ember berikut pelnya. Pewangi lantai juga tidak lupa dia bawa. Nenek Lili masih dalam keadaan tidur. Rahma membiarkan dan membersihkan kamar terlebih dahulu sebelum membangunkan Nenek Lili. Hati Rahma terenyuh melihat keadaan Nenek Lili. Benar-benar tidak terurus. Banyak luka di sekujur tubuhnya, entah karena apa. Setengah jam berlalu. Rahma selesai membersihkan kamar. Perlahan dia mendekati Nenek Lili. Dengan sentuhan lembut, Rahma membangunkan Nenek Lili. "Nenek, bangun. Sudah waktunya mandi dan sarapan lalu minum obat." Nenek Lili bangun dan terkejut melihat kehadiran Rahma yang sudah berseragam suster dengan name tag bertuliskan namanya. Rahma terlihat cantik dengan seragamnya, dan itu mengingatkan Nenek Lili kepada Malika, suster yang disayanginya yang dulu mengurusnya dengan penuh kasih sayang. "Kamu mau apa di sini? Pergi kamu. Apa kamu tidak takut berada di sini?" Nenek Lili mendorong Rahma untuk keluar dari kamarnya. Rahma dengan sabar tetap mendekati Nenek Lili. Dibujuknya nenek malang itu untuk membersihkan diri. Rahma mengusap air liur yang menetes dari mulut wanita tua itu. Wanita tua sebatang kara. "Nek, ayo mandi." Biar Rahma yang memandikan. Nenek Lili menatap tajam Rahma yang tersenyum melihatnya. Di dalam hatinya dia tahu suster Rahma baik dan tulus. Berbeda dengan 3 suster sebelumnya yang selalu bersikap kasar. Hanya karena dia berteriak ketakutan saat melihat sosok hitam besar dengan wajah mirip Pak Ule yang hilang setelah kematian tragis Malika. Nenek Lili mengangguk saat Rahma memapa dirinya dan bangun dari kasur lembab yang dia tidurinya. Di toilet kamar, Rahma memandikan Nenek Lili dengan sangat hati-hati karena banyak luka di tubuhnya. Ya Allah, Rahma sangat sedih melihat tubuh ringkih Nenek Lili. Kenapa mereka setega itu sampai membiarkan lukanya mengering sendiri? Setelah selesai mandi, Rahma mengganti baju lamanya dengan baju bersih dan wangi. Keadaan kamar juga sudah bersih dan wangi. Rahma juga sudah membuka jendela kamar yang berhadapan dengan halaman belakang yang terdapat beberapa makam. "Nek, duduk di kursi ini dulu ya." Rahma mau mengganti spray. Nenek Lili memegang tangan Rahma. Dia menunjuk halaman belakang dan menyebut sebuah nama yang tidak asing. "Sus, kamu mirip suster Malika. Dia ada di sana." Rahma melihat arah yang ditunjuk Nenek Lili. Apa maksudnya Malika ada di sana? Rahma memapa Nenek Lili ke atas kasur yang sudah diganti spray baru. Lalu keluar untuk mengambil bubur, sarapan, dan juga obat. Sepanjang selasar panti, dia berpapasan dengan suster Ani yang sedang mendorong kursi roda Nenek Wati menuju taman bunga yang ada di halaman depan. Rahma menyapa Ani yang menatapnya sinis. "Bagaimana Nenek Lili? Kamu berani mengurusnya?" Tanya Ani pada Rahma yang bingung dengan pertanyaannya. Kenapa mereka begitu sentimen dengan Nenek Lili? Ucapnya di hati. "Nenek Lili sudah saya mandikan. Kamarnya juga sudah bersih. Ini saya mau ambil sarapan dan obatnya," jawab Rahma dengan senyum manisnya. Suster Ani yang mendengar jawaban Rahma tidak percaya dan malah mengingatkan Rahma untuk berhati-hati dengan wanita tua itu. Rahma tidak memperdulikan ucapan Ani. Sampai di dapur panti, Rahma mengambil sarapan jatah Nenek Lili yang sudah disiapkan. Tidak lupa Rahma mengambil obat untuk Nenek Lili. "Suster Rahma, kenalkan saya Ibu Wita, tukang masak di panti ini." "Sus, kasihan Nenek Lili, tolong diurus dengan baik. Dia dikucilkan karena mengetahui rahasia besar panti ini. Dia saksi yang melihat Pak Ule berubah menjadi makhluk hitam menyeramkan, yang menurutnya membunuh suster Malika." Teror Malika di malam hari. Malam menjelang, Rahma masih menemani Nenek Lili di kamarnya. Mereka melanjutkan obrolan tadi sore di taman yang ada di halaman depan panti. "Sus, apa yang saya ceritakan tadi jangan bilang siapa-siapa. Saya takut," ucap Nenek Lili sambil berbaring di atas kasur yang spraynya sudah diganti Rahma. Kali ini dia merasa nyaman karena kasurnya sudah bersih dan wangi. "Iya Nek, tenang saja.
Ini menjadi rahasia kita. Nenek Lili tersenyum sambil menatap langit-langit kamarnya. Matanya menerawang kejadian 2 tahun lalu. Saat itu sebenarnya dia mendengar Malika berteriak minta tolong. Andai saja dia bisa menolong gadis cantik itu. Tapi apalah daya, tubuh tuanya tidak sanggup untuk melawan sosok menyeramkan itu. Untuk berjalan saja dia harus menggunakan kursi roda. Nenek sudah jangan banyak pikiran. Nenek istirahat ya. Rahma mau ke kamar suster. Jangan pergi sus, temani saya di sini. Malam ini dia pasti datang sus. Nenek Lili melihat ke jendela tanpa hordeng. Di sana gundukan makam terlihat dari kegelapan malam. Maksud nenek siapa? Malika. Rama yang sudah berjalan keluar kamar menghentikan langkahnya. Maksud nenek, suster berwajah manis itu? Tanya Rama pada wanita tua itu. Lihat itu sus. Nenek Lili menunjuk jendela kamar tanpa hordeng. Jendela itu tidak bisa dikunci. Kadang bisa terbuka tertutup sendiri. Apa mungkin kena angin? Entahlah. Dari sana dia muncul, lalu melayang memasuki kamar satu persatu, termasuk kamar saya. Dia bertingkah seolah seperti masih hidup. Dia juga mengurus lansia, memberikan makanan dan juga obat. Kejadian itu dimulai esok harinya setelah dia ditemukan tewas. Awalnya saya kaget. Kenapa dia datang ke kamar saya? Bukannya dia sudah meninggal. Dia berdiri di dekat kasur saya ini. Wajahnya pucat, tubuhnya penuh luka, darah dan nanah bercampur di tubuhnya itu. Saat itu saya sampai muntah karena bau amis yang sangat keramat. Saya melihat kedua kakinya melayang. Dia menenteng baki berisi makanan dan obat untuk saya. Tentu saja saya takut. Saya langsung pingsan ketika dia memanggil nama saya dengan rintihannya. Tiba-tiba saat Nenek Lili sedang bercerita pada Rahma, jendela terbuka dengan sendirinya. Brak! Brak! Lihat itu. Teriak Nenek Lili menunjuk jendela yang sudah terbuka lebar. Hembusan angin masuk ke dalam kamar melalui jendela itu. Suasana menjadi hening. Sayup terdengar suara rintihan wanita meminta tolong. Rahma mendekati jendela, melihat deretan gundukan tanah di kegelapan malam. Tidak ada siapa-siapa di sana. Rahma menutup kembali jendela. Sayangnya tidak bisa dikunci. Nenek, sudah tengah malam. Nenek istirahat. Rahma juga mau ke kamar suster. Rahma menaikkan selimut ke tubuh Nenek Lili yang sudah berbaring di kasurnya. Setelah dipastikan Nenek Lili sudah tidur, Rahma keluar menuju kamar suster. Hari pertamanya di panti membuat tubuhnya lelah. Rahma berjalan di sepanjang selasar panti yang sepi. Kamar-kamar lansia lain sudah tertutup rapat. 3 suster temannya juga sudah beristirahat di kamar suster-suster. Hanya Rahma yang masih terjaga di panti jompo angker yang sudah banyak mengambil korban jiwa. Setelah kematian Malika, beberapa lansia juga ditemukan meninggal di kamarnya. Entah karena sakit ataupun terjatuh di kamar mandi di dalam kamarnya. Malam semakin larut. Rahma berjalan pelan sambil melihat keadaan panti yang gelap karena beberapa lampu di ruang utama sudah dimatikan. Hanya ada satu lampu bercahaya remang yang menerangi langkahnya. Hush! Sekelebat bayangan terbang melewati Rahma dan berdiri di dekat pot besar. Sosok bayangan yang perlahan membentuk sosok wanita manis memakai seragam suster penuh darah. Sosok itu menatap tajam Rahma yang masih belum menyadari kehadirannya. Sosok itu mengikuti Rahma di belakang. Tiba-tiba Rahma bergidik. Bulu kuduknya mengeremang. Dia menghentikan langkahnya, tidak berani melihat ke belakang. Rahma mengetahui ada sosok wanita yang mengikutinya dan dia Malika. Bau amis teramat sangat membuat Rahma ingat kejadian kemarin saat berkomunikasi dengan arwah Malika. Bau amis yang sama di sekitar sumur tua. Tolong aku, tolong aku. Aku terikat di sini. Arwahku tidak tenang. Tolong ungkap penyebab kematianku. Cari Paule. Malam berlalu. Sosok Malika yang menemuinya di selasar panti sudah menghilang. Rahma terbangun saat subuh menjelang di kamar khusus suster.
Dilihatnya ketika temannya masih tertidur lelap. Rahma mengambil sweater yang ada di dalam tas bajunya. Dia keluar dari kamar, hawa dingin langsung menyambutnya. Dia berjalan menuju tempat berwudu di dalam musola kecil yang ada persis di dekat sumur tua. Hanya dibatasi oleh dinding halaman belakang. Musola itu terletak di dekat pemakaman lansia dan makam Malika. Ketika memasuki tempat wudu di dalam musola, Rahma merasakan hembusan angin disertai suara ririh merintih kesakitan. Rahma tidak begitu memperdulikan. Dia fokus berwudu. Suara rintihan itu mendayu berulang-ulang. Semakin lama semakin kencang. Tetapi itu bukan suara Malika yang didengarnya malam tadi. Entah suara siapa. Suara gemericik air di keran terdengar dalam suasana hening saat Rahma menunaikan sholat subuh di musola panti. Ketiga temannya tidak ikut sholat karena beragama Nasrani. Hanya Rahma satu-satunya yang beragama Muslim. Setelah selesai sholat, Rahma kembali ke kamar suster. Keadaan panti masih gelap. Rahma berjalan pelan sambil melihat lorong gelap menuju sumur tua. Tiba-tiba, suara kesakitan itu terdengar dan semakin jelas. Suara itu suara lansia bernama Maeni yang ditemukan meninggal di toilet kamarnya. Ketika memasuki tempat wudhu di dalam musola, Rahma merasakan hembusan angin disertai suara ririh merintih kesakitan. Rahma tidak begitu memperdulikan. Dia fokus berwudhu. Suara rintihan itu mendayu berulang-ulang. Semakin lama semakin kencang. Tetapi itu bukan suara Malika yang didengarnya malam tadi. Entah suara siapa. Suara gemericik air di keran terdengar dalam suasana hening saat Rahma menunaikan sholat subuh di musola panti. Ketiga temannya tidak ikut sholat karena beragama Nasrani. Hanya Rahma satu-satunya yang beragama Muslim. Setelah selesai sholat, Rahma kembali ke kamar suster. Keadaan panti masih gelap. Rahma berjalan pelan sambil melihat lorong gelap menuju sumur tua. Tiba-tiba, suara kesakitan itu kembali terdengar dan semakin jelas. Suara itu suara lansia bernama Maeni yang ditemukan meninggal di toilet kamarnya. Keadaan jasadnya tergeletak di lantai kamar mandi dengan bekas cekikan di lehernya dengan wajah hancur karena cakaran. Rahma kenal dengan Maeni. Dia tetangga dekat rumahnya yang hidup sebatang kara. Rahma mencari asal suara itu, tapi hanya gelap yang terlihat. Subuh sudah terlewati. Waktu menunjukkan pukul 7 pagi. Sinar mulai menerangi lorong yang tadinya gelap menjadi sedikit terang. Dari kejauhan Rahma melihat Pak Yatno yang berjalan menghampiri. "Suster Rahma, saya mau memberitahu pagi ini Ibu Panti akan datang ke sini. Beliau ingin bertemu dengan Suster Rahma." "Oh, oke Pak, saya akan bersiap untuk bertemu beliau. Nanti ketika suster bertemu beliau, tidak usah takut dengan apa yang suster lihat dan hadapi." "Maksudnya Pak Yanto?" "Apa?" Pak Yatno tidak menjawab. Dia hanya berlalu dengan tatapan aneh pada Rahma. Rahma melihat Pak Yatno yang menghilang di samping toilet terkunci. "Pak Yatno kenapa ya? Kenapa menghilang di samping toilet itu? Apa dia tidak takut?" Rahma tiba di kamar suster. Teman-temannya tidak ada. Pasti sudah mulai melakukan tugasnya mengurus lansia. Rahma membuka lemari dan mengambil satu seragam suster yang baru dicucinya. Seragam yang dipakainya kemarin sudah sangat kotor. Setelah berpakaian rapi, Rahma keluar dari kamar dan menuju kamar Nenek Lili. Sebenarnya Rahma sedikit khawatir meninggalkan Nenek Lili tadi malam. Sepanjang selasar panti, Rahma melihat teman-temannya sibuk dengan pekerjaannya. Sikap mereka masih tetap sama, diam dan tidak banyak bicara. Rahma berhenti saat melewati kamar yang selalu tertutup yang berjarak 3 kamar dari kamar Nenek Lili. Kamar itu selalu tertutup. Saat melewati kamar itu, Rahma merasakan ada sosok yang selalu mengintip dari jendela kecil di samping pintu. Sosok wanita tua dengan wajah penuh cakaran. Krek. Perlahan, Rahma membuka pintu kamar yang ternyata tidak terkunci. Bau amis menyergak tajam. Rahma berjalan masuk ke dalam kamar Mak Wanti yang gelap. Maemi, lansia yang ditemukan tewas di toilet di dalam kamarnya. Anehnya, wajah penuh cakaran dan kemaluannya rusak. Rahma mendekati toilet saksi bisu tewasnya Maemi setelah kematian Malika. Pintu toilet dibuka. Hawa dingin menerpa wajah cantik Rahma.
Suara-suara aneh terdengar di telinga menusuk hati. Mendadak Rama terdiam. Kepalanya pusing karena bau amis menyengat yang berasal dari pojok toilet. Sosok bayangan wanita tua terlihat menangis di pojok toilet. Tubuhnya hanya tinggal tulang belulang. Wajahnya hancur bekas cakaran. Tolong saya. Rahma mencari asal suara yang didengarnya dari pojok toilet. Saat ingin melangkah ke dalam, tiba-tiba ada suara lelaki berteriak memanggilnya. Suster Rahma, ditunggu di ruangan Ibu Panti, teriaknya. Suara lelaki tanpa wujud itu membuatnya menoleh. Tidakkah ada siapa-siapa di sana? Rahma merasa ketakutan teramat sangat. Dia segera berlari dari bekas kamar Maemi. Keringat bercucuran di wajahnya. Suara lelaki itu membuatnya ketakutan. Suara berat dan serak yang belum pernah didengarnya. Dan jelas itu bukan suara Payatno. Rama tergesa melangkahkan kakinya ke ruangan Ratih, Ibu Panti. Dia sangat ingin bertemu pemilik panti ini. Seperti apakah wajahnya? Tepat di sebuah ruangan tertutup, Rama merasakan aura berbeda. Rama mengetuk pintu dan membukanya. Bau teramat wangi membuatnya sedikit pusing. Kali ini bukan bau busuk yang tercium, tapi bau wangi, sangat wangi. Bau bunga melati yang menusuk hidung. Permisi Bu, saya Rahma, suster baru di sini. Tadi kata Pak Ule, Ibu mau bertemu saya. Rama memperhatikan wanita bergaun panjang berwarna hitam yang berdiri membelakanginya. Wanita itu menghadap jendela yang langsung berhadapan dengan pemakaman lansia dan juga si manis Malika. Dari samping, Rama bisa melihat tatapan wanita itu tajam menatap makam Malika dengan senyum menyeringai. Rama sedikit takut. Sekali lagi dia mengucap salam. Perlahan wanita bergaun hitam itu membalikkan badan. Mata Rama tercekat melihat wajah pucat pemilik panti. Dia menatap Rama tak berkedip. Maaf Ibu, saya Rahma, suster baru di sini. Rama mengulurkan tangan tetapi Rati menepisnya. Oh, kamu Rahma, suster baru di sini. Kamu Muslim? Saya peringatkan jangan melakukan ibadah sholat di sini. Ucap Rati menatap Rahma tak berkedip. Itu yang mendampingi. Kamu lebih baik tidak usah ikut campur. Dan satu lagi, jangan mendengarkan apa kata wanita tua yang bernama Lili. Dia mengidap sakit jiwa. Rama heran dengan semua perintah Rati, pemilik panti yang terkesan misterius itu. Tidak ada sedikit pun senyuman di wajah pujatnya. Yang ada hanya kedua mata yang terus melotot menatap Rama. Setelah 2 tahun berlalu, rahasia besar panti itu akhirnya terungkap. Rahasia yang selalu ditutupi oleh nenek Lili, dikarenakan adanya ancaman dari ibu pemilik panti. Adanya perjanjian gaib antara ibu panti dengan iblis yang meminta tumbal wanita muda. Daging segar dari wanita tumbal itu dicacah dan dimakan. Darahnya juga dihisap sampai habis sarinya, hingga arwahnya merasakan kesakitan yang teramat sangat. Sungguh menyedihkan. Tumbal pertama dari perjanjian iblis itu adalah Malika. Suster berwajah manis bernasib tragis. Rahma, suster baru yang nyaris menjadi tumbal kedua, justru membuka tabir gelap panti jompo itu dibantu nenek Lili, lansia tak terurus, yang selalu dikucilkan. Security bernama Pak Ule sebenarnya adalah iblis yang menyerupai manusia. Untuk apa dan kenapa Ibu Panti nekat bersekutu dengan iblis? Ada alasan tersendiri yang cukup ironis. Tepat di jam 8 pagi, Rahma dipanggil Pak Yatno untuk bertemu Ibu Panti. Dengan berdebar, Rahma menuju ruangan tempat Ibu Panti menunggu. Dari belakang, terlihat sosok wanita bertubuh tinggi besar berdiri. Mendengar langkah Rahma yang terhenti, wanita itu berbalik badan. Wajah wanita itu sedikit tegang melihat kedatangan Rahma. Dia melihat banyak sosok tak kasat mata menjaga Rahma. Sepertinya ini tidak bisa, ucapnya dalam hati. Rahma tersenyum pada Ibu Panti dan mengulurkan tangan yang memperkenalkan diri. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Rahma Bu, suster baru yang Ibu panggil untuk bekerja di panti ini. Ibu Panti yang bernama Rati hanya diam, tidak menyambut, mengulurkan tangan kepada Rahma. Oh kamu Rahma, suster Rahma. Saya Rati, ucap Bu Rati dengan wajah datar. Sudah tahu kan tugas suster di sini? Rumah kamu dekat dari sini? Iya Bu, hanya berjarak beberapa rumah saja. Itu yang pagar biru. Rati menatap tajam Rahma. Rupanya ada banyak sosok di belakang Rahma.
Oh, rupanya perempuan ini punya banyak penjaga. Saya salah pilih. Tetapi sudah terlanjur. Rati menatap Rama dari ujung rambut sampai ujung kaki. Suster Rama, sudah tahu kejadian 2 tahun yang lalu, tewasnya Malika? Iya Bu, saya tahu. Kasihan Malika. Ya sudah, Suster Rama kembali bekerja, tapi saya ingatkan, jangan terlalu mendengarkan perkataan Nenek Lili. Rama keluar dari ruangan Ibu Panti. Banyak tanda tanya di benaknya. Kenapa Malika bisa tewas dengan luka penuh cakaran? Siapa yang membunuh Malika? Rama mengingat kembali sosok Ibu Panti yang baru saja ditemui. Sedikit aneh dan misterius. Matanya seperti menyimpan satu rahasia. Gelagatnya juga mencurigakan. Tidak, pergi. Jangan dekati aku. Rama tersadar dari lamunannya ketika mendengar suara Nenek Lili berteriak. Langkah Rama dipercepat sampai di depan kamar Nenek Lili. Dia melihat beberapa orang lelaki yang tidak dikenalnya mengerubungi wanita tua itu. Hei, siapa kalian? Rama menerobos masuk, dan apa yang dilihatnya sungguh membuatnya menangis. Wanita tua yang sudah dianggap neneknya itu dalam keadaan setengah telanjang dan dipegangi oleh beberapa orang lelaki. Hei, apa-apaan ini? Siapa kalian? Pergi. Rahma mendorong beberapa lelaki yang mencoba merudah paksa wanita tua malang itu. Rahma memeluk Nenek Lili setelah beberapa lelaki itu pergi. Anehnya, Rahma sempat melihat wajah salah satu seorang lelaki itu. Mirip dengan Pak Yatno. Ya Tuhan, ada apa lagi ini? Sudah tidak ada keamanan di panti ini. Sus, saya takut sus. Teriak Nenek Lili memeluk erat Rahma. Tubuh ringkinya semakin lemas dan penuh luka. Nek, kita pergi saja dari sini ya. Di sini sudah tidak aman, Nek. Teman-temanku juga aneh. Mereka ketakutan untuk sekedar berbicara. Jangan, kita tidak bisa pergi begitu saja. Apalagi Rati sudah ada di sini. Dia sumber dari semua kejadian menyeramkan dan juga kematian Malika. Kematian Emi, temanku, juga karena Rati. Maemi, lansia yang tinggal di kamar kosong itu, Nek. Maemi tetangga Rama, Nek. Rama merinding mengingat saat masuk ke dalam bekas kamar Maemi. Sosok Maemi hadir di sana, melihat Rama dengan kesedihan mendalam. Tunggu malam nanti, hari di mana nyawa Malika diambil paksa mereka. Saya yakin Malika akan menuntut balas. Arwahnya tidak tenang di sana, dia masih ingin hidup. Malika kerap gentayangan setiap malam, melayani lansia seperti saat dia masih hidup. Menjelang tengah malam, saat itu tepat bulan purnama, semua suster sudah berada di kamar suster, termasuk Rama yang begitu gelisah. Dia khawatir dengan keselamatan Nenek Lili. Malam ini semua suster diperintahkan untuk tetap berada di dalam kamar. Semua lansia juga sudah berada di kamarnya masing-masing. Mereka semua sudah terlelap, hanya satu yang masih terjaga, Nenek Lili. Di kamarnya Nenek Lili duduk di atas tempat tidurnya sambil sekali melihat jendela kamar yang terbuka tertutup sendiri. Jendela itu menghadap tepat ke arah makam si manis Malika. Sebentar lagi dia pasti datang dengan membawa baki makanan. Lirihnya dalam hati. Tak lama sosok wanita memakai seragam suster penuh darah melayang memasuki kamar wanita tua itu dari jendela kamarnya. Wajah wanita muda itu pucat penuh cakaran dan darah. Malika berhenti di depan Nenek Lili dengan kedua kaki melayang. Krek, krek. Leher Malika berputar ke kiri ke kanan lalu kembali ke tempat semula. Air mata menetes di wajah manisnya. Luka cakaran memenuhi wajahnya. Nenek. Malika memanggil Nenek Lili yang menatapnya tak berkedip. Semasa hidup Malika sangat dekat dengan wanita tua itu. Malika juga yang mengurus semua keperluannya. Nenek, tolong Malika. Malika menangis. Bahunya berguncang. Rasa sakit saat nyawanya diambil paksa membuat arwahnya tidak tenang. Melihat melayang meninggalkan Nenek Lili yang terpaku. Wanita tua itu ingin berteriak tetapi tidak bisa. Mulut dan tubuhnya serasa terkunci. Malika menatap selasar panti yang lenggang. Malam ini saat dimana nyawanya diambil paksa. Tiba-tiba, wajah manis Malika berubah menjadi begitu menyeramkan.
Di sela mulutnya yang robek, dua taring siap mengoyak siapapun yang menghalangi niatnya untuk membalas dendam. Selama 2 tahun, arwahnya gentayangan ingin menuntut balas pada saat yang tepat. Malam ini purnama, di mana saat itu nyawanya direnggut Ratih, pemilik panti yang bersekutu dengan iblis berwujud Pak Ule. Sebelum menjadi budak iblis, Ule adalah seorang lelaki yang soleh. Ibadahnya tidak pernah lalai, hingga ditunjuk menjadi imam masjid oleh warga di sekitar rumahnya. Ule mempunyai istri dan 2 anak yang masih kecil. Istrinya Suciati bekerja sebagai guru ngaji di rumahnya. Ule sendiri sudah bekerja di panti jompo selama 1 tahun. Semua berjalan baik sampai suatu seketika Suciati terkena penyakit misterius, kiriman seseorang yang tidak suka pada mereka. Keadaannya sungguh memprihatinkan karena tidak bisa lagi berjalan. Wanita soleha itu hanya berbaring saja setiap hari di dalam kamar. 2 anaknya yang masih kecil tidak terurus. Ule sudah membawa istrinya berobat kemana saja, hingga menghabiskan harta yang mereka punya. Tetapi tidak juga sembuh. Santet yang dikirimkan sengaja ingin membuatnya jatuh miskin. Hingga setelah berjalan cukup lama, Suciati akhirnya meninggal dunia di atas pembaringan dengan keadaan jasad yang sungguh tragis. Wajah pucatnya terlihat ketakutan. Kedua matanya terbelalak dengan bola mata nyaris keluar. Mulutnya menganga seperti ingin berteriak. Ule sangat terpukul. Tubuh kaku istri tercintanya ditemukan setelah menunaikan sholat malam. Sejak itu dunianya runtuh. Imannya pun hancur. Ule merasa apa yang Allah takdirkan pada istri dan keluarganya tidak adil. Ule menjadi apatis dan menolak takdir. Baginya Allah itu. Kabar meninggalnya Suciati membuat semua warga bersedih. Apalagi Suci terkenal sebagai guru ngaji yang sangat baik dan lemah lembut. Pekerjaannya sebagai guru ngaji tidak pernah mau dibayar. Warga mengumumkan berita duka meninggalnya Suci melalui pengumuman di masjid. Semua orang yang terdengar berbondong-bondong mendatangi rumah Ule. Ule yang sedang memeluk jasad istrinya hanya diam terpaku. Kedua matanya nanar memandang sesuatu di pojok kamar. Salah satu tetangga sebelah rumah, Pak Ahmad, memanggilnya untuk membawa jasad Suci ke ruang depan. Pak Ule, sebaiknya jasad Bu Suci dibawa keluar dan diletakkan di ruang depan sebelum dimandikan. Pak Ule. Pak Ahmad berulang kali memanggil Ule yang masih memandang ke arah yang sama. Dalam pandangan Ule ada sosok makhluk yang berdiri di pojok kamar. Dia memeluk roh Suci yang ketakutan. Istri saya disantet, teriaknya pada Pak Ahmad yang berdiri di depannya. Ule tersadar. Kematian istrinya pasti dikarenakan santet dan sosok menyeramkan itu yang sudah mengambil nyawa Suci. Ule bertekad mencari tahu siapa orang yang begitu tega mengirimkan santet pada istrinya. Ayah, ibu kenapa? Ayah, ibu. Suara kedua anak yang menangis membuat pandangannya beralih pada 2 anaknya yang menangis di dekat jasad Suci. Ule melepas pelukan pada jasad Suci. Dia meraih kedua anaknya dan memeluknya. Jasad Suci dibawa ke ruang depan oleh beberapa warga, sementara yang lain menyiapkan untuk memandikan jasad wanita malang itu. Keadaan jasad yang cepat membusuk biarpun baru berapa jam meninggal membuat warga memutuskan memakamkan jasad Suci malam itu juga. Ule terdiam di sebelah jasad istri tercintanya yang ditutupi kain sebelum dimandikan. Bau busuk dari tubuh Suci membuat beberapa pelayat yang duduk di dekat jasad Suci terdikit menahan napas dan menutup hidung. Tidak berapa lama, jasad Suci dibawa ke samping rumah yang sudah ditutupi terpal untuk dimandikan. Beberapa wanita membuka baju terakhir yang sedang dikenakan Suci. Bau busuk semakin tercium, membuat mereka sesekali menutup hidung. Namun demi menghormati jenazah, mereka mencoba untuk menahan. Setelah jasad Suci dimandikan dan dikafani, dengan keranda warga membawa jasadnya ke pemakaman barat desa. Ule berada di depan, di sebelah kiri memegang kayu keranda, sementara di sebelahnya Pak Ahmad. 2 anak mereka yang masih kecil dititip pada istri Pak Ahmad. Suasana malam yang mencekam, disertai hujan gerimis, membuat para pelayat yang mengantar nyaris mengurungkan niatnya. Tibalah mereka di pemakaman umum yang berada di dekat masjid tempat biasa Ule menjadi imam. Gerimis berubah menjadi deras. Petir sesekali memercikan api. Dalam keadaan basah kuyup, mereka mengantarkan jenazah Suci masuk ke dalam pemakaman menuju lubang kubur yang sudah disiapkan mendadak setelah Suci selesai dimandikan.
Proses pemakaman wanita soleha itu berjalan tanpa suatu kendala. Biarpun disertai hujan deras, warga satu persatu meninggalkan pemakaman. Hanya tersisa Ule yang nanar menatap makam istri tercintanya. Oke teman-teman, sekian saya sampaikan dari kisah ini. Semoga yang saya sampaikan dari kisah ini dapat pembelajaran untuk kita semua. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, agar channel ini bisa terus berkembang. Nantikan kisah-kisah berikutnya, tetap di channel Radio Misteri.